Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pemuda Berdikari. Salam berdikari, kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih beternak entok supaya tidak rugi karena pakan mahal. Iya. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman tentang apa yang saya lakukan terhadap entok-entok saya, khususnya di pakan. Nah, biasanya para peternak itu mengeluh kerugian akibat pakan entok yang mahal. Tapi kita bisa bisa membuat supaya kita tidak rugi ketika beternak entok. Nah, salah satu cara yang harus kita lakukan itu adalah dengan cara membuat racikan pakan alternatif. Batu flu aja. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana saya membuat pakan alternatif dengan bahan-bahan yang ada atau yang kita temui di sekitar wilayah kita. Nah, pada pertemuan kali ini saya menggunakan salah satunya yaitu adalah pepaya sebagai campuran pakan untuk entok-entok saya selain dedak atau bekatul dan juga selain nasi. Batu flu aja. Bahannya apa saja? Satu, ini pepaya yang sudah kita haluskan. Kemudian ini bekatul ini bekatul halus yang kita peroleh langsung dari penggilingan padi yang ada di wilayah saya. Kemudian untuk menambah lebih banyak pakannya, kita menggunakan ini adalah kulit kacang yang sudah digiling halus. Kemudian untuk menambah nafsu makan dari entok itu sendiri, kami menggunakan ini tetes tebu atau yang biasa disebut molase. Ini sebagai campuran supaya entok-entok itu memiliki nafsu makan yang tinggi. Nah, bagaimana proses pembuatan pakan ini? Langsung saja kita campurkan semuanya satu persatu. Untuk langkah yang pertama, kita bisa menyiapkan ember sebagai tempat untuk mengaduk semua bahan. Kemudian selanjutnya kita bisa memasukkan pepaya yang sudah diparut ini ke dalam ember. Semuanya saja kita campurkan, kita masukkan ke dalam ember yang sudah disiapkan. Kemudian kita tambahkan dedak lah. Untuk ukuran atau untuk takarannya sendiri ini tidak ada takaran khusus ya. Jadi tergantung selera dari kawan-kawan. Iya. Kalau misalkan dedaknya atau bekatulnya mau diperbanyak juga tidak masalah. Kemudian untuk dedak dan pepaya yang sudah dimasukkan ini kita aduk dulu supaya pepaya dan dedaknya ini bisa bercampur secara merata dan bisa diaduk dengan tangan dan juga menggunakan centong nasi. Tapi kalau saya supaya campurannya atau adukannya ini merata, saya aduk dengan tangan. Kemudian untuk selanjutnya, setelah ini kita aduk dan dirasa sudah merata, kita bisa menambahkan yang namanya ini kulit kacang tadi yang sudah digiling halus. Dan ini juga tidak ada takaran khususnya, tergantung selera dari peternak itu sendiri. Iya. Ini juga kita aduk secara merata. Sebelum kita nantinya tambahkan air, kita aduk semuanya supaya bekatul dan pepaya yang
ada bisa bercampur secara merata dengan kulit kacangnya. Jadi nanti ketika entok-entoknya makan itu bisa merasakan 3 komposisi yang ada yang sudah dicampur tadi, yakni bekatul, pepaya, dan juga kulit kacangnya. Nah, untuk kulit kacang mungkin di sini harganya juga masih lumayan murah, sekitar Rp1.000 per kilo. Jadi ini juga bisa sebagai alternatif untuk menghemat biaya pakan bagi para peternak entok. Nah, setelah semuanya diaduk secara merata, kita bisa menambahkan molase atau yang kita kenal ini adalah tetes tebu. Nah, ini juga apa ya, untuk takarannya juga tidak ada takaran secara pasti harus berapa. Ini adalah sebagai penambah nafsu makan bagi entok. Nah, setelah semuanya tercampur di dalam ember, kita tinggal menambahkan air, yakni air putih, bukan air galon ya. Kalau air galon kemahalan. Jadi ini adalah air sumur yang ada di dekat rumah. Jadi kita menambahkan, terus kemudian kita aduk secara merata. Kita aduk supaya merata juga dengan tetes tebu yang tadi kita masukkan. Kita aduk sampai bawah biar semuanya bercampur dan nanti bisa dinikmati oleh entok-entok yang makan. Jadi diusahakan ketika pemberian airnya tidak terlalu banyak. Karena apa? Ketika kebanyakan air ini antara dedak dan juga pepaya serta kulit kacangnya ini tidak bisa bersatu. Jadi nanti pepayanya akan tidak mau menempel dengan dedaknya tadi ketika kebanyakan air. Tapi kalau airnya tidak terlalu banyak, mungkin cukup hanya sekedar basah, itu untuk pepaya dan dedaknya bisa menyatu atau bisa istilahnya seperti ini ya. Ini kan kalau kita lihat antara dedak dan pepaya ini kan saling istilahnya masih menempel. Tapi ketika airnya terlalu banyak, pepayanya ini tidak mau menempel dengan dedaknya. Jadi nanti ketika entok makan itu pasti akan dipilih yang dedaknya saja. Tapi kalau airnya tidak terlalu banyak, ini nanti semuanya akan dimakan oleh entok-entok. Ini dirasa sudah cukup dan ini sudah siap kita berikan kepada entok-entok yang sudah menunggu. Nah, di sini entok-entok saya sudah pada menunggu di depan pintu dan langsung saja kita berikan makan untuk sore hari ini. Nah, ini kita lihat entok-entoknya sudah menunggu dan kita lihat apakah entok-entok ini mau makan atau tidak racikan pakan yang kita buat. Dan bisa dilihat bahwa makanan yang kita racik tadi bisa dinikmati oleh entok-entok jemur. Nah.
Jadi entok ini adalah salah satu hewan unggas yang bisa atau mau memakan apa saja. Contohnya seperti pepaya ini. Dan juga kalau biasanya saya memberikan daun pepayanya, tapi itu hanya untuk cemilan. Jadi jarang-jarang kami memberikan daun entok. Daun entok. Daun pepaya. Selain itu mungkin juga ada yang namanya daun dari tanaman seperti daun tela dan yang lainnya, tapi itu prosesnya adalah harus dicacah kecil-kecil terlebih dahulu dan juga digunakan sebagai campuran pakan. Nah, mungkin cukup ini adalah pengalaman tentang bagaimana berternak entok dengan pakan alternatif supaya tidak mengalami kerugian. Karena ketika kita tidak bisa mengolah pakan dan makanya makan dari entok itu sendiri adalah banyak, kita harus pintar-pintar mengolah bagaimana kita mengatur yang namanya manajemen pakan. Nah, ketika kita bisa mengatur manajemen pakan, insya Allah dalam beternak entok akan mengalami yang namanya keuntungan. Dan untuk kawan-kawan muda, jangan pernah takut dan juga jangan pernah malu untuk melakukan segala hal supaya kita bisa menjadi pemuda yang mandiri dan terus berkarya. Iya. Dan hari ini cukup tentang bagaimana pengolahan pakan untuk entok supaya tidak rugi dalam melakukan berternak entok. Cukup sekian, dan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam berdikari, kreatif, inovatif dan produktif. Balik ini closing ini. Salam berdikari, kreatif, inovatif dan produktif. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.